Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mengenal konseling lintas budaya dan agama. Baik, mari kita pahami satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari konseling. Agama, budaya, kemudian kita akan memahami konseling lintas budaya dan agama. Konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, yaitu konselor dan klien, di mana konselor membantu klien untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Itu menurut Robinson. Konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalah. Ini menurut ASCA, American School Counselor Association. Konseling menurut Rogers adalah satu hubungan yang bebas dan berstruktur yang membiarkan klien memperoleh pengertian sendiri dalam membimbingnya untuk menentukan langkah-langkah positif ke arah orientasi baru. Menurut Smith, konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan pribadi antara seseorang yang mengalami kesulitan dengan seorang yang profesional. Latihan dan pengalamannya mungkin dapat dipergunakan untuk membantu orang lain agar mampu memecahkan persoalan pribadinya. Ada beberapa elemen pokok konseling. Yang pertama, ada sebuah proses yang akan dilalui dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua, ada hubungan komunikasi. Di sini hubungan antara klien dan konselor. Dan yang keempat adalah satu proses membantu di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang selanjutnya kita pahami tentang apa itu agama. Agama secara etimologi adalah berasal dari satu kata, yaitu ad-din atau religi. Ad-din semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebebasan. Dalam bahasa Latin atau religier berarti mengumpulkan dan membaca atau mengikat, atau dalam bahasa Sanskerta terdiri dari a, tidak, dan gam itu kucar kacir, berarti tidak kucar kacir, dan beragama mengandung arti hidup tidak kucar kacir tetapi menjadi tenang, tentram, dan selaras. Secara terminologi, agama adalah sebuah sistem keyakinan yang melibatkan emosi-emosi, rasa, dan pikiran-pikiran atau rasio yang sifatnya pribadi dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan yang sifatnya individual, kelompok, serta sosial. Ada beberapa komponen agama menurut Joachim Was 1963 terdiri dari 3 poin, yaitu thoughts berupa pemikiran yang mengandung makna semua yang dapat dipikirkan dan diyakini untuk diyakini. Kedua adalah ritual, yaitu ajaran tentang tata cara pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk peribadahan, dan fellowship adalah para pengikut atau pemeluk atau penganut. Aspek-aspek beragama meliputi ada keyakinan, ada peribadahan, ada pengetahuan, ada pengalaman, dan ada perilaku.
Selanjutnya budaya. Budaya secara etimologi berarti pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga sukar untuk diubah. Dan kebudayaan berarti hasil kegiatan dan ciptaan manusia seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Dan secara terminologi adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Budaya diperoleh melalui sebuah proses belajar, seperti bagaimana cara minum, bagaimana cara makan, bagaimana cara berpakaian, berbicara, bertani, bertukang, berelasi di dalam sebuah masyarakat. Ada 3 elemen penting di dalam budaya. Yang pertama adalah merupakan produk budidaya manusia. Kemudian yang kedua menentukan ciri seseorang. Dan yang keempat adalah manusia tidak dapat dipisahkan dari budaya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan konseling lintas budaya dan agama? Adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor terhadap klien yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Nah, dalam penggunaan istilah lintas agama dan budaya memuat perbandingan antara dua kelompok standar dan kelompok lain yang berbeda agama atau berbeda budaya. Dan dalam konseling ada teori dan ada praktek yang tidak semata-mata teknis sifatnya. Ia memiliki satu muatan nilai-nilai. Jika dalam satu proses atau interaksi dirasakan adanya perbedaan-perbedaan secara budaya, maka interaksi tersebut dinamakan konseling lintas budaya. Manakala terjadi perbedaan antara konselor dan klien, bukan hanya terletak pada adanya perbedaan suku bangsa saja, tetapi juga mencakup perbedaan aspek-aspek kebudayaan yang lebih luas. Aspek-aspek dalam konseling lintas agama dan budaya ada latar belakang agama dan budaya yang dimiliki oleh konselor, latar belakang agama yang dimiliki dan budaya yang dimiliki oleh klien, ada asumsi-asumsi terhadap masalah yang dihadapi selama konseling, dan ada nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan di dalam konseling. Nah, dalam konsep dasarnya, dalam konseling keagamaan, pengutamaan nilai adalah pada nilai moral dan spiritual keagamaan dan cara-cara bantuan yang khas keagamaan sesuai dengan agama-agama yang bersangkutan. Dalam konseling lintas budaya tergambar berbagai cara atas dasar akal sehat, mistik, barangkali supernatural, bersifat turun-temurun, tradisional, dan konseling agama yang landasan dasarnya adalah keimanan terhadap Tuhan. Konseling budaya atau ini disebut dengan ilmu duniawi yang mengandalkan nalar dan sekuler budaya yang bermuatan buatan orang, dan konseling lintas budaya dan agama adalah pemberian bantuan bernafas agama berakar pada budaya kita dan yang mempunyai landasan ilmiah. Terima kasih semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.